Yo, balik lagi sama gue Oki di Jangan Lupa Jadi Orang Baik podcast sama Oki Sob. Sob, kali ini di pagi yang hujan kayak hujan sih kayaknya di depan. Dan gue lagi agak pilek, jadi agak-agak bindeng seksi gitu suaranya. Jadi, ya lah. Cuy, gue mau ngomongin tentang ini sebenarnya apa ide gue muncul kemarin yang dimana kemarin gue ada rapat di gereja dan apa salah satu pasturnya ngomong yang ini menurut gue itu pantas untuk dibicarakan karena ini juga relate juga ke apa ya ke anak-anak muda kali ya, anak-anak muda yang katakanlah SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan juga yang sudah berumur 30-an ke atas. Ini untuk orang-orang yang masih mencari jati dirinya. Jati diri, apa sih jati diri? Ehm, Maksud gue jati diri itu lebih ke arah gue nggak usah lah ngelihat apa namanya kamus besar bahasa Indonesia jati diri itu apa. Ini lebih ke arah identitas diri lo. Lo mau dikenal sebagai orang yang kayak apa? Apakah lo sebagai Mamet si desainer atau apa Bokir si arsitek? Maksud gue itu lo jati diri lo. Ingat ya, maksud gue lebih ke arah jati diri lo itu apa? Diri lo itu bukan pekerjaan lo dan pekerjaan lo tidak mendefinisikan diri lo yang asli. Tapi jati diri lo ini siapa? Kayak lo mau dikenal sebagai orang yang seperti apa? Right? Kenapa sih kita mesti mencari jati diri? Jati diri itu maksud gue bener-beneran yang lo yang mengenal diri lo sendiri. Lo kayak apa? Gimana lo di begitu di maksudnya di pressure gitu ya, lo di desak-desak, gimana caranya lo mengatasi semua masalah-masalah itu? Apakah lo akan kabur? Apakah lo akan menghadapinya cuma tetap panik? Apakah lo akan menghadapinya tapi dengan tenang? Ya kan? Sorry. Nah, disinilah yang jati diri itu kenapa penting banget. Ada berbagai macam cara untuk mencari jati diri, untuk mengenal diri lo sendiri, dengan cara traveling, dengan cara yang lama dan yang sedang gue alami sekarang itu juga kayak masalah yang bertubi-tubi ya, terus-terusan ada lo digemblang banget sama hidup, lo di bagian yang katakanlah hidup yang sedang terpuruk lah dengan berbagai macam masalah. Masalah orang berbeda-beda dengan cara mengatasinya pun berbeda-beda. Cuman gue mesti tekankan kalau jati diri ini sangat penting karena jati diri ini yang akan menolong diri lo sendiri. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ujung-ujungnya semua masalah yang akan lo alamin, yang akan mengatasi itu pun diri lo sendiri gitu loh. Begitu juga dengan masalah-masalah yang lo pikirkan sekarang deh. Masalah-masalah yang kayak misalkan kapan nikah deh, yang paling gampang deh, yang paling kapan nikah. Ya itu kan masalah diri lo sendiri gitu loh. Yang bisa ngejawab ya diri lo sendiri. Kapan lo siap, yang bisa jawab ya diri lo sendiri gitu loh. Bukan dari orang tua lo, bukan dari adik lo, kakak lo, saudara lo, teman baik lo pun. No. Kalau lo emang udah siap nikah, ya lo nikah. Gitu loh. Aduh, gue mau ambil jurusan apa nih kelar SMA? Itu yang bisa lo jawab diri lo sendiri. Lo suka apa gitu loh. Nah, kata suka ini tuh kadang-kadang di apa ya? Orang-orang tuh kurang mengerti betapa pentingnya kata suka. Lo suka melakukan apa? Karena kalau lo suka, lo akan mendapatkan passion. Dan kalau melakukan pekerjaan dengan passion gitu ya, lo akan nggak akan kecapean karena lo akan selalu semangat untuk ngejar passion lo itu. Layaknya sekarang gue membuat podcast gitu ya. Untuk ngomong 20-30 menit itu apa ya? Sekarang nih gue kasih tau nih. Di depan gue ada notepad yang isinya tulisannya ada sebelumnya ada 32 notes, yang itu 32 episode gue. Sekarang episode 33, judulnya teruntuk kamu yang masih mencari jati diri. Poin 1, why tanda tanya. Kenapa kita harus menjati jati diri tanda tanya. Poin kedua,
Kalau sekarang lo ada di posisi yang lo belum bisa menikmati apa yang sedang lo kerjakan, tetap mencari. Poin ketiga, untuk kalian yang masih SMP atau SMA yang dimana rawan-rawannya yang sedang mencari identitas dengan pengaruh dari teman-teman, lingkungan, keluarga, sekolah, pressure dari orang tua dan lain-lain. Poin keempat, poin terakhir adalah cerita tentang anak SMP yang ingin bunuh diri. Nah, itu yang akan gue ceritakan. Nah, itu cuma 4 poin yang akan gue bahas selama 20-30 menit ke depan gitu. Cuman karena gue suka melakukan ini, passion gue di dunia ini dalam artian gue pengen ngomong, gue pengen nge-reach out ke kalian lewat platform suara ini gitu, yang apa ya, gue ngerjainnya pun nggak capek gitu loh, ngeditnya yang capek gitu maksud gue, walaupun ngeditnya pun nggak seribet yang orang kira misalkan, karena gue juga ngeditnya cuman kayak ngilangin suara-suara aneh gitu doang lah, nggak ribet, cuman yang kayak lumayan mesti ngedengerin lagi dari awal sampai akhir, makan waktu gitu loh. Cuman kalau gue ngomong sekarang ini, gue ngomong sendiri di depan komputer dan satu mikrofon gitu ya, dan ini sangat menyenangkan buat gue karena gue bisa, kenapa? Karena gue bisa nge-reach out ke kalian gitu loh. Dan inilah cara gue untuk membantu jadi berkat gitu loh, karena gue tahu rasanya sendirian, karena gue tahu rasanya tidak didengarkan, karena gue tahu rasanya jadi pilihan ya. Kita semua sudah melakukan itu, kita sudah pernah merasakan itu semua ya kan, di saat lo lo udah fokus ke satu hal, ternyata hal yang lo fokusin itu salah misalkan. Nah, itu udah gue rasakan lah semuanya, dan gue yakin kalian semua pernah merasakan itu juga gitu loh. Dan it feels really really nice untuk ngobrol sama orang yang juga pernah merasakan hal yang sama gitu loh. Jadi ada teman cerita, teman ngobrol. Ya, baik lagi. Oke. Kenapa kita harus mencari jati diri? Sekali lagi, tadi kenapa gue bilang yang tadi ya, ini untuk mengatasi semua masalah yang akan dilempar ke lo sama hidup. Semuanya, ya, nggak cuman finansial, nggak cuman romansa, ini semuanya. Kalau lo udah mengenal diri lo sendiri, lo aman. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kalau lo jatuh, yang angkat diri lo sendiri adalah lo sendiri. And that's it. Gitu ya. Jangan pernah mengandalkan orang lain gitu loh. Gue sangat setuju manusia adalah makhluk sosial. Betul. Lu kalau kemana-mana lu perlu orang. Betul. Lu kalau apa-apa butuh orang. Betul. Cuman pada saat lu misalkan lagi gak ada orang, yang ada siapa? Ya diri lu sendiri gitu loh. Learn how to pick up yourself. Kalau lu udah bisa itu, kalau lo udah bisa itu, yang lainnya akan lebih mudah. Gue gak bohong. Dan hal ini adalah hal yang gak bisa lo dapatkan dalam hitungan detik atau menit atau jam malah gitu maksud gue. Ini adalah yang lo dapatkan sejalannya lo hidup gitu. Sejalannya lo hidup. Di saat lo ada masalah dan lo bingung gitu ya, minta bantuan. Kalau pada saat lo gak ngerti mau ngapain lagi, minta bantuan. Dari minta bantuan itu lo bisa belajar. Oh gitu caranya untuk mengatasi masalah ini. Oh begitu caranya untuk mengatasi masalah ini. Ada beberapa orang yang misalkan udah ketemu masalah, dia bisa mencari solusinya sendiri. Dan kalau salah pun, misalkan solusinya salah pun, dia bisa belajar dari masalah itu, dari solusinya itu sendiri gitu loh maksud gue. Dan orang-orang ini pun bisa gue bilang beruntung. Bisa orang-orang yang beruntung yang bisa belajar dari kesalahannya sendiri. Dan percayalah, banyak banget orang di luar sana yang gak bisa melakukan ini gitu loh. Orang yang benar-benar harus ditunjukin belok ke kiri itu ke arah sini, belok ke kanan itu ke arah sini. Kalau lo ada kenapa-napa lo harusnya begini, kalau ada apa-apa lo harusnya begini gitu loh. Dan gak ada yang salah tentang itu. Cuman beda kecepatan kita untuk belajar aja sih sebenarnya.
Cuman kalau lo akan tetap belajar, lo akan tetap bisa, sama-sama aja gitu loh. Ya kan, 5 tambah 5 itu 10. Begitu juga 4 sama 6. Begitu juga 3 tambah 7. Begitu juga 2 tambah 8. Begitu juga 1 tambah 9. Ya kan. Untuk menuju 10 berbagai cara ada banyak. Cuman yang apa namanya ya, kalau lo nggak mulai, kalau lo 0 tambah 0 akan tetap 0. Lo nggak akan jadi 10 gitu loh. Itu pun apa ya, step by step, little step by little step. Kalau lo ngerasa agak sih terlalu berat, cuman lo akan mendapatkan yang namanya pengalaman. Seiring dengan hidup lo akan mendapatkan pengalaman. Dan lo percayalah, hidup lo itu nggak ada yang nggak sengaja gitu loh. Lo akan ditempatkan di mana lo harus ditempatkan. Sekarang pekerjaan lo misalkan jauh dari rumah, kenapa lo taruh jauh dari rumah misalkan? Semua ada alasannya gitu loh. Lo lulusan IT, kenapa lo kerjanya sekarang di bidang bioteknik gitu misalkan? Gak ada hubungannya sama IT. Cuman ada alasannya kenapa lo ada di bidang itu. Lo lulusan arsitek, tapi lo kenapa jadi teller bank gitu maksudnya. Ada alasannya untuk lo menuju ke situ gitu. Bukan dari sisi pekerjaannya mungkin, tapi mungkin dari sisi pergaulannya, dari sisi manajemennya, gimana cara lo mengatasi bosnya gitu. Ada berbagai macam untuk lo syukuri gitu. Dan untuk orang-orang yang bisa mensyukuri semua hal-hal yang jelek yang terjadi di hidupnya, itulah orang yang sangat kuat. Orang yang bisa menggunakan hal-hal negatif dan dia olah menjadi hal yang positif, itulah itulah orang yang sangat hebat, orang yang sangat kuat gitu. Lo nggak bisa ngejatuhin orang-orang seperti itu gitu. Lo mau ngomong apa ke orang ini, dia akan oke, terima kasih, dan dia akan kembali menjadi orang yang jauh lebih kuat daripada yang kemarin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang pasti ada kok di pertemanan kalian, pasti ada kok di di kehidupan kalian, di pekerjaan kalian tuh pasti ada. Kalau misalkan di pertemanan kalian nggak ada orang-orang seperti ini, cari teman-teman lo yang najis itu, kelarin aja udah. 2020 sob, udah basi lah. Maksud gue, lo punya teman-teman yang ngejatuhin orang lain itu adalah lo salah. Kalau lo masih lo merasa lo cocok di lingkungan itu, you gotta change yourself, man. Itu please lah. 2020 brother, udah gak kayak gitu cara mainnya, ya kan? Nah, poin yang kedua, kalau lo sekarang ada di posisi yang lo belum bisa menikmati apa yang sedang lo kerjakan, tetap mencari. Seperti yang tadi gue bilang, katakanlah lo lulusan arsitek tapi lo kerja jadi teller bank, ya kan? Kayak lo sebenarnya pengen banget gambar, tapi kenapa lo jadi teller bank? Kenapa? Lebih ke arah kepepet, ya nggak sih? Lo perlu duit, katakanlah lo apa sih yang kalau dari kampung ke kota gitu misalkan, rantau. Katakanlah lo ngerantau dan lo perlu uang secepat mungkin, yang dimana lo butuh pekerjaan secepat mungkin untuk membayar kos, kehidupan makan lo, ya kehidupan bulanan lo lah. Sebenarnya lo pengen banget kerja di kantor arsitek terkenal di Jakarta misalkan. Gue nggak tahu kantor arsitek di Jakarta apa yang terkenal, pokoknya itulah ya. Atau lo jadi fotografer, kayak lo pengen kerja sama Darwis Triadi misalkan, tapi lo gak diterima, dan yang ada sekarang jadi SPG misalkan, atau jadi ini deh yang jaga toko Nike misalkan, padahal lo lulusan S1 arsitek atau fotografi atau apapun gitu. Yang bisa gue katakan itu adalah tetap melakukan hustle itu, tetap melakukan apa yang perlu lo lakukan untuk hidup dulu gitu. Kalau kata Oprah ya, kayak lakukanlah apa yang harus lo lakukan sampai di titik yang lo bisa melakukan apa yang lo ingin lo lakukan. Gue ulang lagi, lakukanlah apa yang harus lo lakukan
sampai di titik lo bisa melakukan apa yang lo inginkan. Untuk sekarang percayalah, gue kerja serabutan, gue kerja ini, gue kerja itu untuk bisa mendapatkan uang yang pasti untuk keluarga gue, karena gue harus melakukan itu gitu loh. Di saat yang gue sekarang belum ada opsi untuk leha-leha santai-santai gitu, yang dimana gue pengennya kayak passive income aja, terus gue investasi sana sini, gue tinggal duduk minum es teh manis di Bali misalkan. Pengen banget gue kayak gitu, cuman gue belum bisa karena gue belum ada duit untuk bisa gue investasikan. Cuman gue akan mendapatkan itu, dan percayalah gue akan seperti itu gitu loh. Tapi nanti ada waktunya, semua indah pada waktunya ya kan. Nah, again, kalau lo belum di posisi lo, tetap mencari. Nah, kalau lo belum tahu apa yang lo pengen kan, kerjaan yang pengen yang bikin lo happy ya, kerjaan yang bikin lo muncul sebuah passionnya, tetap cari, please. Kalau lo seorang UX designer, cuman lo nggak pewe ya kan dengan jamnya, dengan pekerjaannya, tetap cari. Lo mesti kalau lo mau keluar langsung silahkan. Kalau lo tiba-tiba mau langsung keluar, lo mendedikasikan diri lo untuk mencari apa yang lo pengen, silahkan. Cuman kalau tidak memungkinkan, yang dimana lo harus bayar kosan misalkan, atau lo mesti bayar cicilan, atau lo mesti membantu orang tua lewat gaji lo, please stay gitu. Lo kerja dari jam 9 sampai jam 5 katakanlah, lo pulang jam 6 sampai jam 12, lo mempunyai window jam yang kosong untuk bisa lo mengejar impian lo, apapun itu. Lo bisa belajar dari internet, lo bisa kerja part time gitu, kayak kerja kayak apapun yang mau lakukan, kejar dulu impian lo, dan percayalah nantinya lo akan terbayar itu semua pakai capek-capeknya lo gitu loh. Sekarang gue lagi di posisi seperti itu gitu loh. Gue lagi di posisi yang namanya capek-capeknya, yang dimana gue mau kerjain semuanya bla 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 bla, sampai dimana titik gue nanti gue bisa santai. Per bulan gue akan dapat duit masuk ya, dari passive income gue, dari dunia berbagai macam investasi, dari properti juga mungkin nantinya. Tapi gimana cara kesana ya? Gue lagi berusaha. Lo lagi mendengarkan suara orang yang sedang berusaha gitu loh. Jadi pada saat nanti gue terkenal, katakanlah gue terkenal, gue tajir, gue luar biasa, gue nggak akan kaget. Kenapa gue nggak akan kaget? Karena gue sudah ada gue udah membayangkan diri gue seperti itu. Jadi begitu udah kejadian, gue nggak akan kaget lah. Orang-orang gue udah jadi orang yang seperti itu di pikiran gue, ya nggak sih? Jadi buat apa ya? Buat apa lo panik gitu loh? Kalau lo di pikiran lo udah sesuai dengan apa yang lo pengenin, apa yang lo mau gitu loh nantinya. Jadi begitu lo nanti udah dapat apa yang lo pengenkan, lo nggak kaget cuy. Sama lo akan tetap jadi diri sendiri. Gue percaya banget kalau uang itu nggak akan merubah diri lo. Uang itu akan merubah orang lain yang di sekitar lo gitu. Cuman kalau lo belum punya jati diri, uang pun semua akan merubah lo gitu loh. Kalau lo udah mempunyai jati diri lo, kalau lo udah kenal lo itu siapa, uang nggak akan merubah lo. Ketenaran pun gak akan ngerubah lo akan tetap jadi orang yang sama gitu loh. Lo mau lo nggak punya duit, lo makan di warteg gitu ya, lo udah punya duit pun lo akan tetap makan di warteg. Kenapa? Karena nggak akan berubah lo gitu loh. Oke, lo sekarang makan steak yang mahal, yang sekali makan 200-300 ribu seporsi gitu ya, cuman ujung-ujungnya kayak kenikmatan tiada taranya warteg itu nggak akan tersandingi gitu loh. Bukan masalah harga yang lo bayar, cuman kayak kenikmatan apa yang lo dapat. Nah, sorry. Nah, di sini tuh banyak banget variabel-variabelnya. Ya nggak sih? Variabel-variabel ini kayak misalkan kalian masih SMP, yang sebenarnya gue pengen tujuin adalah untuk anak-anak yang umuran 14, 15, 16 sampai 20 deh, 14 sampai 20. Di sini tuh masa-masa yang sedang lo tuh mencari lo tuh pengennya jadi apa, lo itu siapa, yang dimana lo sedang mencari itu pun banyak banget pengaruh dari luar gitu, eksternal, entah dari teman-teman lo, entah dari lingkungan lo lagi di mana,
entah juga dari keluarga lu, dari sekolah lu, ya kan? Kayak tekanan yang diberikan orang tua, yang kayak bapak lu adalah CEO salah satu company yang terkenal di Jakarta, dan lu di-expect untuk sekolah bisnis untuk meneruskan bisnis orang tua lu. Lo di-expect gitu loh. Tapi tanya lagi ke diri lo sendiri, apakah lo yang pengen bisnis gitu loh. Apakah passion lo di bisnis? Tiba-tiba kalau misalkan bapak lo seorang CEO gitu kan, yang tadi di company, tapi lo pengennya jadi pemain badminton misalkan. Dan lo beneran seneng main badminton, dan lo pengen banget masuk pelatnas misalkan. Gitu loh. Cuman lo nggak bisa kejar karena lo takut mengecewakan orang tua lo, atau lo takut dimarahin sama orang tua lo. Percayalah, sekali lagi gengs, gue udah ngomong sering banget ini di episode gue sebelumnya, kayak yang akan menghadapi dan menjalani hidup lo adalah lo, bukan orang tua lo, bukan teman-teman lo, bukan kucing lo, ya kan, bukan siapa-siapa, tapi lo. Nah, kalau lo gak melakukan apa yang lo cintai, lo akan menyesal nantinya gitu. Yang paling gak bahagia adalah lo. Kalau lo tadinya pengen badminton tapi lo ternyata jadi bisnis, yang seneng adalah siapa? Orang tua lo. Tapi apa kalau seneng? Tidak. Tapi kalau lo main badminton, yang seneng itu siapa? Lo. Apakah orang tua lo akan senang? Tidak. Tapi mereka akan melihat anaknya senang, dan mereka akan ikut senang. Itulah orang tua gitu. Kalau orang tua lu gak seneng lihat lu seneng, cari orang tua baru, ya kan? Cabut, gampang gitu. Gimana ya? Gak ada sih sebenarnya orang tua yang gak pengen anaknya seneng gitu loh. Semua bisnis yang dia lakukan itu adalah untuk anaknya biar gak kesusahan. Bener gak sih? Logika deh, kita main logika nih. Orang tua kerja luar biasa untuk menghidupi anak dan istri, ya kan? Yang dimana sekarang misalkan dikasih sama Tuhan rezekinya yang luar biasa, sampai di titik yang kayak duit itu bukan masalah lagi. Yang masalah adalah kekuasaan, yang sedang kita alami di Jakarta sekarang nih ya. Banyak banget yang petinggi-petinggi Jakarta atau Indonesia lah ya. Gue gak ngomong siapa, cuman dimana duit itu bukan masalah lagi. Yang masalah adalah gimana cara gue mendapatkan kekuasaan di kota ini atau di negara ini. Dan itu yang akan mengkonsumsi ego lah. Itu individualisme banget lah. Nah, sekarang yang tadi gue bilang, untuk kalian yang masih SMP atau SMA gitu ya, dan masih rawan-rawannya untuk mencari jati diri, please sabar. Kalian masih punya banyak waktu, ya kan? Alami aja, nikmati aja apa yang kalian alami sekarang. SMA, SMP, nikmatin aja dulu. Cari apa yang lo pengen gitu loh. Ada beberapa yang sudah diberkati untuk dalam artian yang kayak dia udah ngerti apa yang dia pengenin dari kecil, dari SMP, SD, SMA udah tahu. Jadi dia begitu udah mau kuliah itu dia ngerti mau kemana. Cuman ada yang nggak ngerti. Contohnya adalah gue, gitu lah. Gue nggak tahu gue mesti kemana sebelum gue di umur 25, 26 kali ya, gitu ya. Gue nggak tahu gue mau kemana. Gue ngikut aja kehidupan gue dibawa kemana sama Tuhan. Gitu. Sekarang gue tahu gue mesti ngapain. Nah, gue mau kalian melakukan itu juga. Jangan taruh pressure di diri kalian sendiri yang kayak dimana di umur 20 gue mesti ngerti apa yang gue mau. No, it's okay. Cobain aja. Lo gak tahu apa yang lo pengenin, yaudah lo coba masuk ke sepak bola, sekolah sepak bola. Ternyata lo gak suka, keluar. It's okay. Abis itu yang kayaknya gue bakat banget deh di bidang gambar. Terus lo ikut yang namanya les gambar. Ternyata di tengah-tengah kayak passion gue bukan di sini deh. Cabut, keluar. It's okay. Cari lagi yang lain. Coba gitu loh. Coba dan coba.
Dan itu yang pengen gue tekankan ke kalian. Sabar. Karena ujung-ujungnya percayalah, lo akan dikasih tahu kok sama Tuhan gitu loh, maksud gue. Lo akan tahu gitu loh, kapan, dimana, saatnya, kalau ini lo yang mau lo lakukan. Dan itu akan ada, percaya deh, please. Percaya. Lo punya iman gitu ya, gunakan iman itu gitu loh. Lo akan dikasih tahu lo akan jadi apa gitu. Ada alasannya kenapa lo lagi ada di sini, di pada saat ini, dengan posisi sekarang, keadaan sekarang. Dan pada saat lo mendengarkan ini, lo akan ngeh dengan keadaan lo yang sekarang, lo mau dikemanain gitu loh. Kalau lo belum ngeh pun gak apa-apa, it's okay, jalan lagi terus, it's okay, nikmatin aja dengan keadaan lo sekarang. Kalau lagi ngantor sekarang, atau lo lagi jadi pramugari, lagi terbang, ya kan, lo download podcast ini sambil lo dengerin sembari lo terbang. Kayak gue sekarang bentar lagi kayak mau naruh ngasih minuman ke orang-orang gitu sambil mikirin gue mau kemana ya. Gue kayaknya kenapa gue jadi pramugari, orang gue terbang aja pusing gitu misalkan. Dan it's okay man, gitu loh, para ladies di atas sana gitu ya, it's okay. Gak ada yang kayak sekarang gue umur 28, gue belum nikah juga. Jangankan nikah, cowoknya kagak ada. Jangankan cowok, handphone aja kagak ada misalkan. Gue gak tahu deh gitu ya. Jadi jangan taruh pressure ke diri lo sendiri. Nah, gue sebenarnya udah 26 menit nih, gila. Gue mau cerita tentang yang diceritakan kemarin sama gue, sama teman gue, yang dimana ada seorang anak SMP perempuan, sekolah di salah satu SMP bergengsi di Jakarta lah ya. Dia telepon dan dia bilang dia pengen bunuh diri. Ini real life story ya. Dia ingin bunuh diri. Dia nggak menceritakan kenapa, cuman lebih ke arah kan ujung-ujung dia cuman bilang, yang paling gue inget itu adalah dia bilangnya, kan ujung-ujungnya kita semua akan mati. Kenapa gue nggak mati dengan dengan cara yang gue pengenin, gitu. Nah, kalau waktu itu yang gue lihat, anak ini bukan anak yang secara finansial itu nggak ada. Dia bukan dari keluarga yang miskin, karena dia bisa ke sekolah di sekolah yang bergengsi ini. Semua materi ada, handphonenya yang paling terbaru, ya kan, iPhone 11 yang Pro itu. Terus ada mobil juga, gitu ya. Semua pembantu, supir ready to go. Barang-barangnya bagus-bagus, bajunya branded, apalah semuanya, sepatunya itu bagus semuanya. Cuman dia masih ada kekosongannya itu. Kekosongan yang dimana gue bilang dia bingung pada saat pada saat hatinya bertanya balik gitu loh, kayak jati diri lo itu siapa gitu loh, lo tuh siapa, dan dia nggak tahu untuk menjawabnya itu. Kenapa? Karena dia nggak punya gitu loh, identitasnya masih tanda tanya, siapa gua gitu. Nah, di sini gue pengen lo membayangkan ini semua gitu ya, dimana kayak gue yakin kita semua melewati sebuah masa yang dimana kita berpikir kita mau jadi apa. Gue gak mungkin jadi siapa-siapa, gue gak tahu akan jadi apa. Tapi percayalah, lo ada di dunia ini ada maksudnya. Lo ada, Tuhan naruh lo di sini itu ada maksudnya, ada gunanya. Jadi carilah gunanya itu, gitu. Cari, kalau belum ketemu cari. Kalau lo udah ketemu dan lo merasa itu adalah panggilan lo, gitu loh, itu lo lakukan. Karena ujung-ujungnya ini hanya untuk blessing lo, berkat lo itu harus lo bagikan ke orang lain. Karena berkat orang-orang akan berbeda-beda, dan tugas lo adalah membagikan itu ke orang lain. Jadi berkat buat sesama lo. Itu doang sih, gampang kok. Cuman masalahnya lo mau atau enggak. Sampai di situ dulu episode kali ini, gengs. Jangan lupa juga follow Instagram gue di @okiindrawanto, OKY Indrawanto.
Dan juga bagikan ini ke teman-teman lainnya. Siapa tahu ada teman yang butuh omongan seperti ini, atau bisa lo obrolin. Gue pengen banget ngobrol sama kalian. Ada saatnya nanti ya sesinya. Gue lagi berusaha untuk nge-build portfolio Instagram gue, biar kita bisa tektokan lah ya. Lo ngomong gue balas, lo ngomong gue balas. Right? I'll see you around. Peace.